Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah selaku HRD di perusahaan ini. Dengan yang di samping saya ini rekan saya yaitu Saya Meli sebagai user. Oke, untuk memulai sesi wawancara kali ini, saya akan meminta Anda untuk memperkenalkan diri Anda dan menjelaskan sedikit mengenai diri Anda. Silakan. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satria Aprindo Sadam Saputra. Saya lahir di Kediri 28 April 2003. Saya berasal dari Kota Pamekasan. Dan hobi saya yaitu memancing, dan di sini saya juga mempunyai komitmen untuk ikut berkompetisi dalam segi yakni kompetisi, bisa dibilang kompetisi dalam perusahaan berbisnisan dan sebagainya dan sebagainya itu. Untuk yang selanjutnya di sini juga saya latar belakangnya bisa dibilang latar belakang keluarga yang sederhana. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, jika dilihat dari CV Anda, itu terdapat pengertian bahwa Anda adalah lulusan S1 AGR. Dapat dijelaskan apakah maksud dari SAGR tersebut? Silakan. Terima kasih Ibu. Di sini saya akan menjawab tentang SAGR. Nah, SAGR sendiri yaitu sarjana agribisnis, yang dimana sarjana tersebut yang berfokus kepada agri yaitu pertanian dan bisnis yaitu perbisnisan, yang dimana jika saya menggunakan sarjana SP maka saya hanya berfokus kepada pertanian, dan oleh sebab itu saya menggunakan SAGR. Jadi saya berfokus kepada bisnis dan pertanian, tapi lebih fokus ke bisnisnya. Jadi seperti itu. Ceritakan kepada saya sebuah peristiwa di mana Anda harus memecahkan sebuah masalah tersebut. Masalah apakah itu, dan mohon ceritakan bagaimana prosesnya serta dampak dari masalah tersebut. Silakan. Baiklah Ibu, di sini saya akan bercerita di mana permasalahan tersebut ketika saya berangkat bekerja. Nah, di sini ada permasalahan yang dimana waktu itu saya akan berangkat bekerja pada malam hari atau saya mendapatkan shift malam. Nah, di situ ada permasalahan yakni saya ada pohon yang menghalangi saya waktu di perjalanan dan mengakibatkan saya terlambat untuk perjalanan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan tersebut, saya menelpon teman saya atau teman akrab saya yang berada di perusahaan tersebut untuk menggantikan saya untuk sementara waktu. Jadi, teman saya yang berada di perusahaan tersebut bersedia untuk membantu saya dalam menggantikan saya atau menggantikan shift saya pada saat itu. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, lanjut. Terkadang ada sebuah pekerjaan atau suatu kepanitiaan di mana Anda harus menanggapi permintaan dari unit kerja lain. Nah, ceritakan pada saya apa yang Anda lakukan waktu itu untuk menanggapinya. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjawab. Jika saya ditawari oleh pekerjaan dari perusahaan lain, saya akan mencari terlebih dahulu informasi yang terkait ada di perusahaan tersebut, karena itu juga berkaitan tentang yang lingkup hidup saya, yang dimana lingkungan itu saya menyesuaikan karena lingkungan tersebut juga sangat berpengaruh kepada kinerja saya. Jadi saya bisa dibilang saya lebih fokus ke perusahaan yang saya tempati terlebih dahulu. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya coba ceritakan salah satu pengalaman Anda ketika Anda menghadapi sebuah hambatan sehingga Anda dapat menjadi pribadi yang seperti saat ini. Coba ceritakan bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut. Silakan. Baiklah Ibu, di sini saya akan sedikit bercerita tentang hambatan yang pernah saya hadapi, yang dimana saya dulu seorang yang bisa dibilang kurang percaya diri. Di sini saya menghadapi hambatan tersebut sangat tinggi dan bisa dibilang sangat pesimis dan juga seperti tidak punya harapan. Akan tapi dalam hal tersebut saya menindaki hal tersebut dengan cara yakni percaya diri, yang dimana percaya diri tersebut dengan dimulai dengan cara berkomunikasi kepada teman saya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan guru dan kemudian dosen, dan hal tersebut bisa bertingkat kepada performa yang lebih baik, di mana performa tersebut berkaitan tentang ini saya hadapi ketika wawancara kepada Ibu. Jadi saya ini sudah berani berbicara. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Lanjut, ceritakan pada saya sebuah pengalaman Anda ketika Anda menghadapi suatu ide-ide
yang berbeda dengan rekan dalam satu tim Anda untuk mencapai tujuan bersama itu. Nah, apa yang dapat Anda lakukan saat itu? Silakan. Baik Ibu, di sini saya akan menjawab. Jika ada teman atau teman sebaya yang karyawan yang berbeda dengan ide pendapat saya akan menghargai tersebut. Jika ide tersebut bisa atau masuk dalam kategori bisa mengusulkan atau meningkatkan suatu perusahaan. Jika ide tersebut bertolak belakang dengan suatu perusahaan, maka saya akan menentang ide tersebut. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Ini akhir dari wawancara ya? Di CV-mu ini, apakah kamu memiliki pengalaman kerja sebelumnya? Coba jelaskan. Baik Ibu, di sini saya akan menjawab. Saya di sini mempunyai pengalaman kerja yang dimana saya pernah berbisnis, yakni berbisnis sayuran. Nah, di sini bisnis sayuran saya sudah di tingkat kabupaten dan juga ini hampir mau ke tingkat mau menaikkan lagi untuk diantarkan ke berbagai pulau. Jadi pengalaman kerja saya itu pernah berbisnis sebagai bisa dibilang juragan sayur seperti itu Ibu. Berarti di ruang lingkup bisnis gitu ya? Ya, seperti itu. Oke. Coba saya mau bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar telah memahami lingkup pekerjaan yang ingin Anda tuju ini? Silakan. Baiklah Ibu, saya akan menjawab. Bisa dibilang saya sudah cukup memahami tentang lingkup kerja yang saya tempati saat ini, karena sebelum itu saya mencari terlebih dahulu informasi terkait tentang perusahaan dan juga mensurvei tentang lingkup kerja yang saya akan tepati. Jadi seperti itu Ibu. Terima kasih. Berarti jika ini langsung saya terima, Anda sudah siap? Saya sudah siap dengan konsekuensinya. Oke. Nah, yang step terakhir ini jangan terlalu formal ya, kita santai saja. Saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya apa saja mengenai perusahaan ini kepada kami. Silakan. Baiklah Ibu, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin bertanya, berapa jumlah karyawan yang aktif pada saat ini yang berada di perusahaan Ibu? Jumlah karyawan yang aktif, karyawan. Untuk saat ini kurang lebih sekitar 500 pekerja yang aktif bekerja di perusahaan ini. Setelah ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur selanjutnya setelah Anda melakukan prosedur wawancara ini. Akan tetapi, akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan. Baik, setelah Anda melaksanakan tahap wawancara ini, mengenai prosedur selanjutnya, silakan Anda tunggu informasi dari kami yang akan kami kirim melalui email Anda. Untuk waktunya kurang lebih 1 minggu dari sekarang. Oke, prosedur wawancara ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda telah meluangkan waktu di sesi wawancara perusahaan kami ini. Untuk hasilnya nanti, jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali. Ya. Mari Ibu. Ya, silakan.